Pak, target 82,9 ya Pak ya? Itu kapan tuh Pak akan selesai? Ya, kita sih inginnya akhir bulan ini, tapi saya melihat karena ini sekarang banyak kejadian bencana alam, kemudian ada gangguan-gangguan teknis terkait dengan verifikasi dan lain-lain, saya melihat kemungkinan besar itu akan tercapai di akhir Februari. Loh, itu akhir Februari 2026 itu cepat loh Pak, dari Ya, 47. 3 bulan lagi lah. Jadi kita akhir tahun ini mungkin sudah bisa melayani lebih dari 60 juta penerima manfaat. Karena kita optimis bisa membentuk 20.000 SPPG di daerah aglomerasi dan minimal sekitar 200 di daerah terpencil. Tapi yang daerah terpencil yang dari 8.000 itu sekarang sedang proses pembangunan yang kemungkinan besar baru akan selesai di Januari. Jadi kita optimis target minimal 60 juta di akhir 2025 akan tercapai dan itu artinya akan setara dengan penduduk Prancis ya. Dan kita Korsel aja 51 juta ya? Ya. Korea Selatan kan 51 Korea juta Selatan udah lewat. 51 juta dan saya yakin pertengahan bulan ini akan terlampaui oleh kita dan kita mengejar target 82,9 juta mudah-mudahan tidak lama di awal tahun ya paling lama mungkin akhir Februari sudah bisa kita layani sehingga mulai April, Maret, April, Mei kita sudah bisa melayani total 100% target yang kita canangkan. Jadi Pak Prabowo itu 82,9 82,9 juta. Ya. Dengan berapa SPPG tuh Pak? Kalau misalkan targetnya segitu. Akan ada kurang lebih 25.400 SPPG di daerah aglomerasi ditambah dengan 8.200 di daerah-daerah terpencil. Sehingga totalnya kurang lebih akan ada antara 31 sampai 33.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kalau daerah itu kan nggak sama ya Pak, maksudnya infrastruktur dan lain-lainnya. Bagaimana menciptakan 25.000 SPPG itu supaya tadi yang Pak Dedan bilang, BGN sudah punya standar walaupun bermitra. Ya kita kendalikan dari pusat ya. Jadi seluruh mitra itu harus mematuhi apa yang kita gariskan. Dan controlling di lapangan cukup ketat, jadi nanti kalau Mas Riko penasaran bagaimana mengevaluasi satu SPG dari awal sampai siap operasional kita kontrol, itu mungkin ada yang merasa ini rewel sekali karena standar kita cukup tinggi, karena kita ingin melayani penerima manfaat dengan keamanan yang cukup menjamin agar seluruh yang kita lakukan aman dikonsumsi, tidak hanya menyehatkan tapi juga aman dikonsumsi. Karena saya membayangkan kayak 25.000 itu banyak Pak, kan Badan Gizi Nasional itu kan secara jumlah nggak mungkin mengcover semuanya. Apakah ada audit khusus misalkan karena yang tadi Pak Dadan bilang secara jumlah kejadian yang tidak diinginkan memang nggak banyak kalau dibandingkan penerima, tapi tetap tentu zero. Nah itu gimana ngauditnya tuh Pak? Ya kita punya dua komponen di dalam badan gizi yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu satu deputi pemantauan dan pengawasan yang itu rutin setiap saat turun ke lapangan. Jadi kalau ada kejadian juga segera mengeluarkan instruksi agar stop dulu. Kalau ada kejadian langsung dievaluasi dan juga ada inspektorat. Nah selain itu kita kerjasama juga dengan lembaga lain, kementerian lain. Contohnya dengan Kementerian Kesehatan, Dinas-Dinas Kesehatan. Kemudian juga dengan BPOM ya. Untuk hal terkait dengan penggunaan anggaran kita dengan BPKP dan tentu saja masyarakat pada umumnya karena sekarang ini program menyentuh masyarakat bisa langsung memberikan laporan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan. Ini juga akan berkelindan dengan nanti kemarin tuh harga telur naik gara-gara MBG, wortel naik gara-gara MBG. Nah, Pak Dedan bisa jelasin nggak itu gimana soal MBG, ketersediaan pangan dan perputaran itu semua? Ya, makan bergizi ini didesain berbasis ekosistem dan juga berbasis kelayakan ekonomi. Makanya tidak heran kalau kita satu SPPG melayani rata-rata 3.000 karena itu untuk menciptakan kebutuhan yang secara ekonomi akan menguntungkan. Jadi badan gizi ini satu meng-create demand atau new emerging market ya. Karena yang dikasih makan sebetulnya sama, tetapi makanan yang diberikan kepada anak-anak adalah
makanan yang tidak terbiasa mereka makan sehari-hari, terutama untuk 60% populasi Indonesia. Dan satu SPPG, Mas Riko harus tahu, 1 bulan butuh 5 ton beras. Nah itu setara Satu dengan SPPG. satu SPPG, setara dengan 10 ton gabah kering giling. Dan itu bisa dihasilkan oleh 2 hektar luas panen. Ya, jadi kalau 1 tahun maka satu SPPG butuh 24 hektar luas panen padi. Berapa hektar? Kalau tanamnya sekali dalam setahun maka butuh 24 hektar. Tapi kalau panennya 2 kali setahun maka 12 hektar. Kalau airnya mengalir sepanjang tahun maka bisa 3 kali tanam, artinya butuh 8 hektar luas tanam padi. Itu baru berasnya Baru doang. padi saja. Nah sekarang kalau kita memberi makan pisang, 1 kali kasih makan pisang itu butuh 3.000 pisang. Nah 3.000 pisang itu tersusun di dalam 150 sisir. Nah 150 sisir itu ada di dalam berapa tandan, itu kalau satu tandannya 10 maka ada 15 tandan. Satu pohon 1 tandan, jadi 1 kali kita ngasih makan pisang dalam program makan bergizi kepada 3.000 penerima manfaat, maka 15 pohon pisang harus ditebang. Ya harus ada. Jadi kalau 2 kali seminggu kan butuh 30 pohon pisang. 1 bulan butuh 120 pohon pisang. 1 tahun butuh 1.440 pohon pisang. Nah itu kurang lebih 1 hektar itu akan diisi oleh 1.000 rumpun. Jadi satu SPPG butuh 1,5 hektar pohon pisang agar bisa continue bisa ngasih makan pisang 2 kali seminggu. Jadi jangan heran kalau sekarang pisang agak susah dicari di lapangan. Oke, Karena saya satu bisnis pisang SPPG nih. bisa mengambil 150 sisir satu SPPG. Kalau sekarang sudah ada 16.000, tinggal 150 kali 16.000 sisir itu. Itu yang terjadi dengan telur Ya, kemarin, kemudian wortel telur juga kemarin, demikian dan ya. lain-lain. Karena sekarang telur lagi tinggi tuh Pak. Sekali ngasih makan telur itu kan butuh 3.000 telur. Berapa ayam itu? Ya kan karena 1 ayam kan meletakkan 0,8 telur sehari. Jadi untuk bisa menghasilkan telur 3.000 itu butuh 3.000 kali 100 bagi 80. Artinya 3.750 ayam harus ada, kalau kita bulatkan itu 4.000 ayam di dalam satu SPPG. Itu 4 kandang ayam. Nah kalau 4 kandang ayam ini harus ada di SPPG, berapa jagung yang harus disiapkan? Ya. Untuk pakannya, itu kan 50% pakan ayam adalah jagung. Saya sudah hitung itu butuh 18 hektar luas panen jagung agar ayam yang 4.000 bisa dikasih makan. Dan bisa nanti hidup. akan ada 25.000 SPPG lebih. Ya, tinggal kalikan saja. Oke, Jadi kalau menurut saya, kalau tahun depan, Indonesia itu sekarang ya, sebelum ada MBG, itu selalu kelebihan telur 200.000 ton. Selalu kelebihan ayam 600.000 ton. Nah, dengan hadirnya MBG, ini tahun depan kita akan kekurangan 280.000 ton telur. Jadi kalau tidak ada 6 juta indukan baru ayam yang bisa meletakkan telur, tahun depan kita harus mengatur penggunaan telur yang sebetulnya kita hitung hanya 2 kali seminggu. Oke. Ya, jadi kalau ada harga komoditi yang naik, saya telepon Pak Dadan deh. Harus mendorong lahirnya peternak baru. Oke. Ya, kalau misalnya 6 juta ayam itu masing-masing memelihara 4.000, artinya minimal harus ada 15.000 peternak baru yang bisa mensupport program makan bergizi gratis.